Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kima Lovelyberry dan saya dari kelompok 3 kelas 2C. Di sini kami akan menjelaskan tentang hakikat perkembangan. Dan di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian perkembangan. Pada dasarnya perkembangan menunjuk kepada perubahan sistematik dan tentang fungsi-fungsi fisik dan psikis. Perubahan fisik meliputi perkembangan biologis dasar sebagai hasil dari konsepsi atau pembuahan ovum dengan sel sperma dan hasil dari interaksi proses biologis dan genetika dengan lingkungan. Sementara perubahan psikis menyangkut keseluruhan karakteristik psikologis individu seperti perkembangan kognitif, emosi, sosial, dan moral. Perkembangan merupakan proses perubahan kuantitatif dan kualitatif individu dalam rentang kehidupannya, mulai dari masa konsepsi, masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, sampai masa dewasa. Dengan demikian, perkembangan dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan dalam diri individu atau organisme, baik fisik jasmania atau psikis rohania, menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Saya akan membacakan ini. Yang pertama, sistematis berarti perubahan dalam perkembangan itu bersifat saling ketergantungan atau saling mempengaruhi antara bagian-bagian organis dalam kurung fisik atau psikis ya, dan merupakan suatu kesatuan yang harmonis. Contoh prinsip ini seperti kemampuan berjalan kaki siring dengan matangnya otot-otot kaki atau berkembangnya minat untuk memperhatikan lawan jenis seiring dengan matangnya hormon seksual. Yang kedua ada progresif, yang berarti perubahan yang terjadi bersifat maju, meningkat, meluas atau mendalam, baik secara kuantitatif atau fisik maupun secara kualitatif atau psikis. Contohnya sering terjadi perubahan proporsi dan ukuran anak, seperti yang tadinya pendek menjadi tinggi, yang dari kecil menjadi besar, atau perubahan pengetahuan atau kemampuan anak dari yang sederhana ke yang kompleks, mulai dari yang mengenal huruf dan angka sampai kepada kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Ketiga, ada berkesinambungan, berarti perubahan pada bagian atau fungsi organisme itu berlangsung secara berurutan dan beraturan. Contohnya, untuk dapat berjalan, seorang anak lebih dahulu terlentang, terkurap, duduk, dan merangkap, lalu berdiri. Sedangkan untuk anak-anak bayi didahului dengan meraban, dan untuk mencapai masa anak berdiri itu mencapai konsepsi bayi, anak, dan remaja. Selanjutnya ada ciri-ciri perkembangan. Yang pertama ini ada terjadinya perubahan ukuran. Nah, dalam fisik ini tuh seperti tinggi badan, berat badan, serta organ tubuh lainnya. Sedangkan dalam psikis ini semakin pahamnya terhadap kata atau kalimat, serta semakin kritisnya cara berpikir. Nah, yang kedua ini ada terjadinya perubahan proporsi. Dalam aspek fisik yang dimaksud proporsi ini itu proporsi tubuh. Jadi proporsi tubuh berubah sesuai dengan perkembangannya, seperti remaja yang mendekati proporsi orang dewasa. Sedangkan dalam aspek psikis ini terjadi ketika perubahan imajinasi dari fantasi ke realitas. Tiga, lenyapnya tanda-tanda lama dalam aspek fisik, yaitu lenyapnya kelenjar tinus atau kelenjar anak-anak yang terletak pada bagian dada, rambut halus, dan bagian susu. Sedangkan aspek psikis, yaitu lenyapnya nafsu memecah atau meraba, bentuk gerak-gerik anak-anak seperti merangkak, dan perilaku impulsif seperti melakukan sesuatu sebelum berpikir. Yang keempat, munculnya tanda-tanda baru dalam aspek fisik, yaitu tumbuh atau pergantian gigi dan matangnya organ seksual pada remaja, baik primer
yaitu berkembangnya rasa ingin tahu, terutama yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, lingkungan, dan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Panini. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip perkembangan. Prinsip-prinsip perkembangan individu atau organisme adalah yang pertama, perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti sepanjang hidup individu. Yang kedua, semua aspek perkembangan saling mempengaruhi.